إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. سبح اسم ربك الأعلى. Sucikanlah Rabb-Mu yang maha tinggi di atas makhluknya dengan melafalkan namanya saat engkau menyebutnya dan ketika engkau mengagungkannya. Ayat kedua. الذي خلق فسوى. Dialah yang menciptakan manusia dengan sempurna dan menyeimbangkan bentuknya. Ayat ketiga. والذي قدر فهدى. Dan yang menciptakan berbagai makhluk dengan segala jenis, macam, dan sifatnya, serta memberi petunjuk kepada setiap makhluk apa-apa yang sesuai dan cocok baginya. Ayat keempat. والذي أخرج المرعى. Dan yang mengeluarkan dari bumi rerumputan yang menjadi makanan bagi hewan ternakmu. Ayat kelima. فجعله غثاء أحوى. Lalu dia menjadikan rerumputan itu batang kering setelah sebelumnya hijau dan segar. Ayat keenam. سنقرئك فلا تنسى. Akan kami bacakan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran, dan kami kumpulkan di dalam dadamu, sehingga engkau tidak akan melupakannya. Maka janganlah engkau mendahului Jibril dalam membacanya, sebagaimana yang pernah engkau lakukan karena keinginanmu yang kuat agar tidak melupakannya. Ayat ketujuh. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Kecuali apa yang Allah untuk kamu lupakan karena suatu hikmah. Sesungguhnya Dia yang Maha Suci mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ayat ke-8. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Dan kami mudahkan bagimu untuk melakukan perbuatan yang diridhoi Allah yang memasukkanmu ke dalam surga. Ayat ke-9. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. Maka nasihatilah manusia dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran dan ingatkanlah mereka selama peringatan itu masih didengarkan. Ayat ke-10. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima nasihat-nasihatmu, karena merekalah yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Ayat ke-11. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Sementara orang kafir menjauh dan lari dari nasihat itu, karena ia adalah manusia paling sengsara di akhirat dengan masuk ke neraka. Ayat ke-12. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Yang masuk ke dalam neraka yang besar di akhirat, ia merasa sengsara karena panasnya dan tersiksa karenanya selamanya. Ayat ke-13. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Kemudian ia abadi di dalam neraka, tidak pernah mati yang menjadikannya bisa beristirahat dari siksa yang menyengsarakannya, dan tidak pula ia bisa merasakan hidup yang baik dan mulia. Ayat ke-14. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ayat ke-15. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Dan mengingat Robnya sesuai cara yang disyariatkannya dengan berbagai zikir dan mendirikan sholat dengan tata cara yang seharusnya. Ayat ke-16. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Akan tetapi kalian justru mengedepankan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat, padahal perbedaan di antara keduanya sangat besar. Ayat ke-17. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Sungguh, akhirat itu lebih baik dan lebih utama dari dunia dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan yang ada padanya serta lebih abadi, karena kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah berhenti selamanya. Ayat ke-18. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya apa yang kami sebutkan kepada kalian berupa perintah-perintah dan berita-berita ini termaktub dalam kitab-kitab yang telah kami turunkan sebelummu. Ayat ke-19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihimassalam.